Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat sore untuk Bapak dosen, selamat sore juga untuk teman-teman semua. Di sini saya akan mencoba menganalisis tugas UAS tentang salah satu isu yang baru-baru ini dituding COVID kan pasien. Dan ini respon asosiasi dari pihak rumah sakit bahwa ada dua asosiasi berkaitan dengan rumah sakit yang memberikan klarifikasi bahwa terkait dengan kembali maraknya pemberitahuan yang mengiringi resepsi dan opini publik seolah-olah rumah sakit mengcovidkan pasien. Keduanya yakni bahwa Penghimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia dan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia seperti yang Kuntioro Adipurgianto katakan bahwa Ketua Umum Persi menegaskan juga adanya pernyataan atau tanggapan yang tidak disertai fakta dan bukti atau tidak terbukti kebenarannya dalam membangun persepsi keliru atau mengiringi opini seolah-olah rumah sakit melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan atau kecurangan atau fraud yang tidak benar. Opini yang terjadi di sini yang salah satunya yang disebut juga untuk meruntuhkan semangat dan ketulusan pelayanan yang dilayani oleh rumah sakit dan tenaga kesehatan, dan hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit kepada pasien dan juga masyarakat umum. Katanya pihaknya juga menghimbau bahwa mengajak dan senantiasa berkolaborasi kepada para pihak yang berkepentingan memperbaiki pelayanan kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19. Di sini juga menerima masukan atau aspirasi dan keluhan dapat disampaikan dengan cara yang tepat dan saluran yang benar-benar. Dalam pelayanan kesehatan bagi pasien COVID-19, rumah sakit memegang teguh melaksanakan pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, dan dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan pihak berwenang lainnya. Dilihat dari isu yang seperti yang sedang terjadi di atas, dan di sini saya akan mengkaji fenomena ini berdasarkan data tentu dan menggunakan metode analisis ROCP. ROCP ini artinya Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, dan Participation dan Ideologi. Yang pertama, Rule atau peraturan. Dalam isu terkait dituding COVID-kan pasien, jika benar dan dapat dibuktikan secara sah, Persi sangat mendukung pemberian sanksi terhadap oknum petugas dan institusi rumah sakit yang melakukan kecurangan dan mengcovidkan pasien. Karena perundang-undangan lain yang mungkin ada kaitannya dengan kaitannya baik secara vertikal maupun horizontal, kalau ini diabaikan maka bisa timbul penolakan bahkan digugat secara hukum. Yang kedua, tentang opportunity, peluang atau kesempatan. Dari pihak-pihak yang akan dituju, yang harus diketahui secara jelas sehingga memungkinkan mereka berperilaku sejauh dengan perintah atau larangan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Sehingga di sini mereka menjelaskan bahwa persepsi keliru dan opini ini menghasilkan misinformasi dan disinformasi yang merugikan pelayanan rumah sakit dalam penanganan pandemi COVID-19. Tegasnya, dalam siaran pers dikutip CNBC Indonesia pada hari Minggu tanggal 4 bulan 10 2020, dia menegaskan terbangunnya opini rumah sakit mengcovidkan pasien menimbulkan stigma pengaruh luar biasa pada menurunnya kepercayaan publik terhadap rumah sakit. Yang ketiga, capacity atau kemampuan. Ini soal pelayanan rumah sakit. Keamanan pelayanan akan sangat dipengaruhi oleh kepatuhan petugas kesehatan dan pasien terhadap prosedur, ketersediaan alat pelindungan diri atau APD yang standar, pelatihan yang terstandar, dan pemahaman petugas kesehatan terhadap protokol penanganan COVID-19.
Sedangkan efektivitas sangatlah di sini efektivitas efektivitas pelayanan di sini sangatlah dipengaruhi oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan ketepatan penanganan dan pengobatan yang untuk kasus COVID-19 sangat berkejaran dengan waktu. Jika hal ini tidak terpenuhi oleh pihak rumah sakit, maka yang berkaitan dengan ciri-ciri pelaku yang mungkin punya masalah dan yang bisa mendorong mereka atau menyulit mereka atau tidak memungkinkan mereka untuk mentaati peraturan perundang-undangan. Yang keempat, tentang communication atau komunikasi. Peran pihak yang berwenang atau aparat dalam mengambil langkah-langkah apakah memadai atau belum mengkomunikasikan peraturan perundang-undangan itu dan harus mendapatkan informasi yang jelas, juga bukan kita yang harus mendapat informasi tentang mereka. Tetapi di sini juga kita harus mendapatkan informasi dari kita tentang kita harus mendapatkan informasi dari misalnya orang-orang terdekat kita tentang peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Dan ini juga dibuat supaya ketika kita melakukan pemeriksaan di dalam suatu rumah sakit, kita juga harus mengikuti peraturan atau prosedur yang sudah dibuat sehingga tidak ada kesalahpahaman antara rumah sakit dan juga pasien. Yang kelima, interest atau kepentingan. Oleh sebab itu, masyarakat harus mengikuti imbauan pemerintah, bekerja seperti bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Dan jika ini tidak dilakukan oleh masyarakat, pemerintah juga membuat peraturan akan ada sanksinya kepada orang yang melanggar perintah ini. Jika tidak penting, maksudnya suatu saat misalnya kita mau keluar, jika tidak ada urusan yang penting, sebaiknya tetap di dalam rumah agar tidak terpapar virus. Kecuali betul-betul ada urusan yang penting, kita bisa keluar tapi harus dengan menggunakan masker. Dan ini juga pemerintah daerah juga melakukan peraturan khususnya di bulan-bulan terakhir ini di pemerintah yang ada di Kota Kupang juga melakukan peraturan jika ada masyarakat yang tidak menggunakan masker, maka akan menggunakan sanksi denda sekitar 250 per orang yang tidak memakai masker. Dan ini sangat diharapkan oleh pemerintah untuk kita bahwa ketika kita melakukan perjalanan keluar dari rumah, kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada dengan sebelum pergi kita harus memakai masker dan juga mempersiapkan alat-alat untuk menghindari terpaparnya COVID-19. Dan ketika kita masuk dalam sebuah misalnya tempat perbelanjaan atau sudah pulang ke rumah begitu, kita harus mencuci tangan dengan hand sanitizer. Selain itu kita juga harus sering-sering mencuci tangan, dan selain itu juga hindari kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah banyak seperti pesta seperti pesta sambut baru, pesta sekolah, atau juga pernikahan. Kira-kira itu saja. Pokoknya di sekitaran situ pemerintah sangat melarang kita untuk melakukan hal-hal yang terlarang seperti tidak menggunakan masker, terus sering melakukan pengumpulan massa seperti pesta. Itu sangat dilarang oleh pemerintah karena itu demi kebaikan kita juga. Selanjutnya yang keenam, tentang proses seperti di Indonesia, lockdown juga total tidak diterapkan, hanya berlaku batasan sosial skala besar. Pemerintah menghimbau bahwa WFH atau work from home bagi pegawai pemerintah dan pegawai swasta untuk bekerja di rumah. Ini juga demi kepentingan kita bersama,
terutama juga bagi pegawai yang berusia di atas 50 tahun dan pegawai yang sering sakit-sakitan seperti flu, pegawai yang sedang hamil atau menyusui, dan juga pegawai yang berpergian ke kantor menggunakan transportasi publik. Yang terakhir tentang ideologi, patut diingat juga bahwa belajar di rumah, peran guru akan digantikan oleh orang tua, dan guru juga memberikan pekerjaan rumah seperti tugas atau apa begitu untuk anak-anak sekolah, dan juga para mahasiswa juga diberikan tugas oleh para dosen, dan itu juga untuk kepentingan kita bersama. Program ini juga akan berjalan untuk di sekolah dan di kota. Bagaimana dengan sekolah di pelosok desa dengan segala keterbatasan? Ini persoalan lain dari belajar di rumah, karena internet belum merambat ke perdesaan, sehingga peristiwa penting kedua selama pandemi ini adalah memunculkan dilema antara menyelamatkan perekonomian negara atau kesehatan rakyatnya. Baik, itu saja video dari video tugas UAS untuk mata kuliah untuk mata kuliah Sosiologi Terapan. Mohon maaf kalau ada salah tingkah laku dan kata-kata. Sekian dan terima kasih.